Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 dari kitab Yesaya pasal 65 ayat 8. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari ayat 8 kita boleh lihat bahwa Allah meyakinkan umatnya yang masih setia kepadanya bahwa Allah mengasihi mereka dan mereka akan mendapatkan pembebasan. Meskipun ada yang melakukan perlawanan-perlawanan kepada Tuhan. Meskipun Allah sudah katakan, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Tapi saudara, tetap saja ada yang memberontak, ada yang menyakiti hati Tuhan, dan ada yang mau mengikuti jalan-jalannya sendiri. Namun saudara, Allah kita yang penuh kasih, yang penuh anugerah, itu tidak akan membiarkan bangsanya menghadapi kehancuran total. Allah terus berharap dan memberikan pengharapan kepada siapapun yang mau menjadi umat panggilannya. Dan sesuai dengan janji Allah kepada para leluhur Israel, Allah katakan, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Saudara, hari ini kita diingatkan bahwa Allah memberikan pengharapan bagi setiap orang yang benar-benar mau mengakui kesalahannya dan mau menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan dan siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Dia mau masuk di dalam panggilan pertobatan dan mau menjadi umat Allah. Terkadang memang saudara, kita sering bimbang, hidup kita tidak tenang ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan ataupun tantangan di dalam kehidupan kita, dan itu yang membuat kita lupa bahwa ada Allah pemilik kehidupan kita, Allah yang maha tahu, Allah yang akan mengajari kita, Allah yang punya kuasa, yang akan membebaskan kita, melepaskan kita dari segala tekanan kehidupan ataupun rasa takut. Kadang memang muncul pikiran-pikiran yang kita buat sendiri, yang akhirnya membuat kita takut untuk menjalani hari-hari kita. Kita takut uang bulanan kita tidak akan cukup untuk membayar cicilan sana-sini, untuk membiayai kebutuhan sekolah ataupun kebutuhan hidup sehari-hari. Dan sifat kedagingan kita itu yang terkadang memaksakan diri kita untuk bisa, kehidupan kita itu bisa seperti apa yang orang lain inginkan. Ya, bisa jadi saudara, demi harga diri, demi prestise, demi acungan 2 jempol dari orang-orang di sekitar kita, padahal ekonomi kita pas-pasan. Ini yang akhirnya membuat kita ngos-ngosan dan akhirnya capek saudara, kita nggak fokus untuk mengerjakan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita sebagai pengikut Tuhan. Dan akhirnya yang keluar dari diri kita adalah sifat keserakahan, keegoisan, hanya melihat kepentingan dirinya sendiri. Dia mau ini, dia mau itu. Dan hidupnya penuh dengan rasa curiga yang tidak jelas. Dia sinis dengan orang-orang yang lebih hebat darinya. Jadi lupa bahwa dia punya kewajiban untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sudah dia terima dari Tuhan. Sehingga integritas dalam kehidupannya itu sudah tidak ada lagi. Perkataannya
Kita harus hidup penuh dengan kasih, kita harus hidup dengan adil, saling peduli, bertolong-tolongan, hidup dalam kebersamaan, tapi faktanya gak ada. Tidak ada, saudara. Tutup mata, tutup telinga dengan persoalan orang lain. Yang penting, semua keinginannya, angan-angannya tercapai. Karena itu, saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk percaya akan janji Tuhan. Berbahagialah, saudara, kita boleh kembali disegarkan dengan firman Tuhan, kita boleh kembali diingatkan, masih ada berkat bagi setiap orang yang setia dan mau mendengar suara Tuhan. Ingat, saudara, Allah kita mampu membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Mari kita ingat mujizat di pesta Kana, air menjadi anggur. Artinya, saudara, hidup kita diperhatikan Tuhan. Kita tidak akan dibiarkan, kita tidak akan pernah dipermalukan Tuhan. Berkat-berkat itu akan dikaruniakan Tuhan pada kita. Baik itu keturunan, jaminan hidup, usaha yang maju pesat. Dan ketika kita benar-benar mau mengakui kita adalah orang-orang yang hidupnya diberkati, maka kita juga akan dimampukan untuk membagikan kehidupan baru kepada orang lain. Kita ingat apa yang dikatakan Paulus dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, masih percaya dengan janji Tuhan? Masih percaya dengan firman Tuhan? Mari, saudara, kita tetap setia kepada panggilan Tuhan dan tetap percaya kepada janji Tuhan, karena itulah yang menjadi kebahagiaan orang benar. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami sangat berbahagia, Tuhan, menerima pengajaran-Mu pada hari ini yang mengajak kami untuk tetap percaya bahwa Engkau akan senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kami. Engkau membebaskan kami dari rasa takut, dari keegoisan. Biarlah Tuhan, kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh harapan, impian kami kepada Engkau, agar Engkau yang memberikan kami keyakinan teguh untuk tetap boleh percaya akan janji-Mu. Janji-Mu itu boleh kami hidupi, sehingga dengan pengharapan, dengan sukacita yang indah, dengan semangat, kami boleh melakukan segala kehendak-Mu, kami boleh melangkah dengan kepastian bahwa Tuhan berdiri di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, dalam setiap keputusan-keputusan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran kami, menyinari kehidupan kami, sehingga kami boleh lagi, Tuhan, membagikan kehidupan yang penuh dengan sukacita kepada setiap orang, karena itu adalah kebahagiaan kami juga ketika kami boleh hidup bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Kasihani kami Tuhan, berkati seluruh umat-Mu dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan yang hadir di dalam setiap kehidupan kami, menambahkan kami kesehatan, dan nama Tuhanlah yang kami permuliakan. Kasihani kami Tuhan, ampunkan kami dari segala pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin.